Didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Sarung Al-Samsi. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya Tiara Harahap. Jemaah dan petugas haji Indonesia tiba di Arafah untuk menjalani puncak ibadah haji yaitu wukuf. Seperti apa suasana di tenda-tenda jemaah? Berikut laporan rekan kami Aditya Nugroho, jurnalis TV One yang juga media center Haji 2026 dari Arafah, Arab Saudi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat talbiyah ini terus diucapkan oleh jemaah haji dan petugas haji yang saat ini berada di Padang Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf yang nanti akan berlangsung sehabis zuhur pukul 12 siang sampai waktu maghrib. Ini adalah suasana di dalam tenda petugas. Ini Anda dapat melihat bagaimana petugas yang ada di dalam tenda ini dengan hikmat ini di hari yang sangat mulia ini memanjatkan doa, kemudian berzikir, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu influencer. Ada ayah kembar kita panggil, atau Erwin ya, Mas Erwin. Oke, Mas Erwin mungkin dapat diceritakan persiapan apa yang saat ini sedang dilakukan. Kita sedang melaksanakan persiapan yang pasti membersihkan hati. Dan kemudian nanti ketika sudah masuk azan zuhur, kita akan mendengarkan khutbah dan kemudian kita akan melaksanakan sholat duhur dan asar di jamak qashar. Ya. Nah, disitulah golden time-nya, gitu. Disitulah kita berhenti, ya. Makna dari wukuf, berhenti dari apa? Berhenti sejenak dari duniawi, Mas Adit. Jadi kita di sini dipanggil bukan karena kita yang paling mampu, gitu. Kita di sini dipanggil karena memang Allah sedang ingin mensucikan kita, gitu kira-kira, Mas. Baik. Terima kasih Mas Erwin atas waktunya. Terima kasih. Jadi semua yang berada di dalam tenda ini di hari Arafah, ini semuanya kita dibuat setara dengan pakaian ihram putih, tidak lagi mengenal jabatan, tidak lagi mengenal kekuasaan, semuanya dibuat sama rata di hadapan Allah. Dari Arafah, Arab Saudi, Aditya Nugroho, TV One mengabarkan. Jemaah haji Indonesia sudah menempati tenda-tenda di Arafah. Para jemaah antusias melaksanakan ibadah wukuf yang berlangsung hari ini, 9 Zulhijjah atau 26 Mei 2026. Jemaah haji Indonesia berada di Arafah untuk melaksanakan puncak ibadah haji. Ratusan jemaah haji dari berbagai kloter menempati markas-markas yang sudah disiapkan oleh Kementerian Haji. Sejumlah jemaah tak kuasa menahan haru saat pertama kali menginjakan kaki di Padang Arafah. Seluruh fasilitas ibadah telah disiapkan agar para jemaah haji Indonesia dapat beribadah dengan nyaman dan khusyuk selama wukuf di Arafah. Jemaah dan petugas haji Indonesia tiba di Padang Arafah untuk menjalani wukuf yang merupakan puncak syarat sahnya ibadah haji. Jemaah dan petugas haji Indonesia menempati markas dan tenda sesuai dengan pembagian masing-masing. Saat menyambut waktu wukuf, sebagian jemaah memilih beristirahat untuk menjaga stamina, sementara sebagian lain terlihat menunaikan sholat, membaca Al-Quran, serta berzikir dan berdoa. Tenda-tenda di Arafah ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari karpet, kasur, bantal, selimut, hingga pendingin ruangan. Wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji yang harus dilakukan oleh setiap jemaah agar ibadah hajinya sah. Prosesi wukuf dimulai setelah masuk waktu zuhur pada 9 Zulhijjah dan berlangsung hingga terbenam matahari.
Saat wukuf, jemaah akan mengikuti khutbah wukuf, melaksanakan sholat jamaah qashar, serta memperbanyak doa dan istighfar. Ya, hari ini merupakan puncak dari ibadah haji. Jemaah melaksanakan wukuf di Arafah. Lantas bagaimana suasana di Arafah saat ini, pemirsa? Kita bergabung dengan reporter TV One Irnanda Rendra. Assalamualaikum Rendra, bagaimana pelaksanaan wukuf di Arafah saat ini? Waalaikumsalam Tiara. Baik, dapat kami sampaikan situasi Arafah begitu syahdu. Banyak para jemaah yang melakukan zikir, muhasabah diri, kemudian kontemplasi, mengingat apa kesalahan yang ada di masa lalu. Kemudian mereka melakukan doa berharap akan ada kemudahan di masa depan. Tiara akan saya lihatkan suasana di sini di Arafah. Ini terlihat ada seperti ini. Dan begitu banyak jamaah-jamaah haji yang melakukan zikir, kemudian mencari tempat-tempat yang agak terlindung dari matahari langsung, berzikir, kemudian terlihat juga jamaah-jamaah memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, kebetulan saya salah satu tenda dikunjungi oleh Menteri siapa ya? Kita lihat dulu, ada kunjungan Menteri. Mas, ini Menteri siapa yang datang, Mas? Haji. Oh, Menteri Haji, baik. Ya, coba terlihat Gus Irfan dikerumuni oleh para jamaah. Kita coba wawancara Gus Irfan. Pak, dari TV One, Pak. Pak Menteri, mungkin sedikit Pak Menteri. Sedikit Pak Menteri. Bagaimana dengan wukuf? Kita lagi live, Pak. Kita lagi live. Gimana? Silakan Pak Menteri. Alhamdulillah. Ya. Ya, gimana Pak Menteri? Apakah ada kasus-kasus berat pada sore ini, Pak? Bagaimana kesiapan untuk pergerakan nanti malam, Pak Menteri? Mungkin sudah ada indikasi keterusan. Banyak, tapi Baik, nampaknya terima kasih Pak Menteri. seluruh jamaah saat ini tentunya tengah menjalani berbagai ibadah yang bisa dilakukan di Tanah Suci untuk menyambut puncak dari ibadah haji tahun ini, termasuk juga rekan kami Irnanda Rendra yang saat ini tengah mengabarkan informasinya. Terima kasih Rendra atas informasi yang Anda hadirkan untuk kami langsung dari Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali beraktivitas di sana. Sehat selalu. Pemirsa, menjelang pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah, pengurus Masjid Istiqlal Jakarta telah mematangkan persiapan pemotongan hewan kurban yang akan digelar besok. Menyambut Hari Raya Idul Adha, malam ini gema takbir pun berkumandang di lantai utama Masjid Istiqlal selepas sholat Isya. Di Lebaran Idul Adha tahun ini, Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Tema tersebut diselaraskan dengan fokus Kementerian Agama mengenai ekoteologi untuk menginspirasi umat agar menjaga kelestarian lingkungan melalui ibadah kurban. Dalam pelaksanaan sholat Id esok hari, pengurus Masjid Istiqlal akan melakukan sterilisasi area masjid pada pukul 1 dini hari nanti
dan kembali dibuka untuk jemaah umum pada pukul 3.30 pagi. Sejumlah hewan kurban pun telah tiba di kandang penampungan Masjid Istiqlal. Pemirsa, salah satunya adalah sapi jenis Limousin seberat 1,2 ton milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai persiapan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta, kita terhubung bersama dengan reporter TV One Vanessa Liu di sana. Selamat malam Vanessa, seperti apa persiapan dari Masjid Istiqlal jelang sholat Id besok dan juga pemotongan hewan kurban? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta menjelang pelaksanaan ibadah Idul Adha 1447 Hijriah yang akan dilaksanakan besok. Ini persiapan masih terus dilakukan hingga malam hari ini. Tahun ini Masjid Istiqlal sendiri mengusung tema Spirit Kurban Merawat Alam dan Kemanusiaan untuk perayaan Idul Adha. Dan tema ini diselaraskan dengan fokus Kementerian Agama untuk ekoteologi dan teologi cinta yang bertujuan menginspirasi umat muslim agar menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat kepedulian sesama sosial melalui ibadah kurban. Dan tadi juga baru saja dilakukan serah terima hewan kurban pemirsa dari perwakilan Sekretariat Kepresidenan dan juga oleh Menteri Agama menjelang kurban yang akan dilaksanakan di Masjid Istiqlal ini besok. Dan untuk Masjid Istiqlal sendiri malam ini akan melakukan sterilisasi yang dimulai pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat dan akan kembali dibuka untuk jemaah umum pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan masyarakat juga dihimbau untuk datang lebih awal mengingat antusiasme jemaah ini biasanya memang lebih ramai di Hari Raya Idul Adha jika dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk hewan kurban di Istiqlal sendiri pemirsa, dari informasi terakhir yang kami himpun dari Panitia Kurban Istiqlal Masud Halimin, hingga sore tadi sudah ada 63 sapi dan juga 7 kambing yang sudah datang di Istiqlal untuk disembelih pada lusa Kamis 28 Mei 2026. Adapun dari 61 ekor sapi kurban yang sudah diterima di Masjid Istiqlal, 2 diantaranya berasal dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan sapi kurban dari Presiden sendiri berjenis Simmental Cross dengan berat total 1,3 ton. Sementara untuk sapi yang dari Wakil Presiden sendiri berjenis Limousin dengan total juga 1,3 ton berasal dari Serang, Banten dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Dan selain Presiden dan Wapres, juga Panitia Kurban Masjid Istiqlal tadi menyatakan bahwa mereka turut menerima sapi kurban dari instansi pemerintah, perusahaan, serta tokoh-tokoh nasional lainnya. Untuk distribusi daging tahun ini sendiri akan dilakukan dengan cara yang berbeda dari tahun sebelumnya, di mana seperti tahun sebelumnya ini diberlakukan dengan menggunakan kupon, dan untuk tahun ini pembagian daging maksud kami akan didistribusikan langsung ke pesantren, yayasan, perguruan tinggi dan juga lembaga binaan yang telah terdata sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari antrian panjang dan juga mengantisipasi keributan dari para calon penerima daging kurban ini. Untuk jadwal penyembelihan hewan sendiri tidak akan dilangsungkan bersamaan dengan sholat Idul Adha, dan penyembelihan hewan kurban ini dijadwalkan akan berlangsung H+1 atau sehari setelah Idul Adha, yaitu pada Kamis 28 Mei 2026 pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di rumah potong hewan Masjid Istiqlal di dekat pintu masuk 3 Al-Aziz. Dan bagi masyarakat yang besok akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, ini Anda bisa menemui 7 lokasi kantung parkir di sekitar Masjid Istiqlal. Di antaranya ada di basement Masjid Istiqlal, lalu di area Kementerian Agama, kemudian di lapangan Banteng, kantor pos, hingga area Gereja Katedral Jakarta yang turut bekerja sama dengan Masjid Istiqlal untuk kelancaran ibadah Idul Adha besok. Demikian Tiara yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Anda di studio. Vanessa Liu melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Prancis. Presiden tiba di Bandara Orly Paris sekitar pukul 10 waktu Indonesia setempat.
Kepala negara diterima Menteri Tenaga Kerja Prancis beserta dengan regu jajar kehormatan. Presiden juga disambut oleh ratusan warga negara Indonesia di hotel tempat menginap. Saat ini Indonesia memiliki banyak kerjasama super strategis dengan Prancis. Diharapkan kunjungan Presiden Prabowo kian memperkuat posisi Indonesia di hadapan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Indonesia menjadi salah satu gerbang utama hubungan Eropa ke Asia, sementara Prancis merupakan gerbang penting bagi hubungan Asia menuju kawasan Eropa. Pemirsa, Paha, seorang bocah di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tertusuk pagar sekolah saat bermain bersama teman-temannya. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Seekor sapi kurban yang hendak dipotong besok di Pasar Impres Sadabuan, Kelurahan Sadabuan, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara lepas pada saat diturunkan dari mobil pengangkutnya. Kaburnya sapi kurban ini membuat para pengunjung dan pedagang di Pasar Impres Sadabuan berhamburan menyelamatkan diri. Panitia kurban dibantu warga pun berlarian mengejar sapi kurban tersebut untuk dibawa ke lokasi penyembelihan di Masjid Al-Islah, Kelurahan Panyanggar, Kota Padang Sidempuan. Pemirsa, Paha, seorang bocah kelas 6 sekolah dasar 15 Bukaka Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tertusuk pagar sekolah saat bermain bersama teman-temannya. Petugas Damkar Kabupaten Bone berusaha menolong bocah bernama Maher, warga Jalan Cempalagi, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riatang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Paha, bocah ini, pemirsa, tertancap pagar sekolah saat bermain bersama teman-temannya. Peristiwa ini terjadi saat korban memanjat pagar besi sekolah, namun nahas saat berada di atas pagar, korban diduga terpeleset dan terjatuh hingga paha kiri korban tertancap ujung pagar besi. Petugas memotong besi pagar agar korban dapat dievakuasi dengan aman tanpa memperparah lukanya. Selanjutnya korban langsung dievakuasi ke RSUD Tendria Warubone. Aksi penjabretan di Kota Palembang, Sumatera Selatan mengakibatkan sepasang suami istri terpental ke jalan. Kamera pengawas CCTV merekam saat pelaku jambret sadis bermotor beraksi di Jalan Musi Raya Timur, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Rekaman gambar memperlihatkan korban dipepet pelaku bermotor dari sisi kanan. Pelaku kemudian menarik tas korban hingga menyebabkan sepeda motor oleng dan terjatuh hingga para korban terpelanting ke depan pagar rumah warga. Korban merupakan pasangan suami istri yang saat kejadian tengah membonceng anak mereka yang pulang dari arah Borang menuju rumah mereka di kawasan Ilir Barat 2. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung memberikan bantuan kepada korban. Aksi penjamretan tersebut mengakibatkan ketiga korban mengalami luka-luka dan kehilangan tas berisi 2 unit ponsel, uang tunai, serta kartu identitas. Kasus dugaan penipuan wedding organizer yang dilaporkan pasangan pengantin Aldi dan Feni di Polres Jakarta Timur kini naik ke tahap penyidikan. Penyidik telah menemukan unsur pidana dari bukti dan saksi pelapor.
Kasus dugaan penipuan wedding organizer yang dilaporkan pasangan pengantin Aldi dan Feni di Polres Jakarta Timur kini naik ke tahap penyidikan. Korban sakit hati dibuat kecewa karena ketika hari bahagia berlangsung malah berubah jadi duka. Mendadak tidak ada dekorasi hingga catering untuk tamu undangan. Berdasarkan hasil gelar perkara pemeriksaan terhadap barang bukti dan saksi pelapor, penyidik menemukan adanya unsur tindak pidana dalam kasus ini. Pemeriksaan kepada saksi, pelapor, dan tentunya saat ini dalam pendalaman dan sudah kita lakukan untuk penyelidikan. Dan saat ini tadi saya sudah dapat laporan dari gelar perkara sudah ditingkatkan sidik. Polisi tengah memburu pemilik wedding organizer Marwah yang diduga masih melarikan diri. Selain itu polisi juga menunggu laporan dari korban lainnya yang tertipu oleh wedding organizer Marwah yang diperkirakan mencapai puluhan orang. Dari Jakarta, Haikal Pandea, TV One mengabarkan. Polisi mengungkap kronologi eksekusi keji seorang wanita yang dilempar dari atas tol di Jalan Soleh Skandar, Bogor, Jawa Barat. Polisi berhasil meringkus pelaku dan menyita barang bukti yang digunakan dalam melancarkan aksinya. Aksi keji ini dilakukan oleh tersangka MF terhadap korban Anggi yang masih berusia 25 tahun. Kronologi bermula saat tersangka mengajak korban untuk bertemu pada Jumat 22 Mei. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro mengungkapkan saat berada dalam mobil tersangka sempat mengeluarkan sebilah golok untuk mengancam korban. Karena korban berontak, tersangka kemudian menjerat leher korban dari belakang menggunakan sebuah dasi hingga korban pingsan dan tidak sadarkan diri. Di tengah jalan, korban yang sebelumnya pingsan tiba-tiba mulai bergerak dan kembali sadar. Panik melihat korban terbangun, tersangka langsung melakukan tindakan sangat keji dengan melempar korban keluar dari atas jalan tol hingga jatuh tragis ke jalan raya di bawahnya. Polisi mengungkapkan motif kasus ini didasari rasa sakit hati tersangka akibat perkataan korban yang dinilai menyinggung perasaan. Korban menanyakan kepada tersangka di mana orang tuamu, lalu si tersangka ini menurut pemeriksaan tersangka ya. Tersangka menyampaikan saya sudah tidak punya orang tua sehingga ada kalimat-kalimat yang membuat tersangka sakit hati. Kemudian karena sakit hati yang mendalam, 2 minggu kemudian si tersangka mengajak ketemu kepada korban, yaitu terjadi pada tanggal 22 Mei hari Jumat. Pada saat pertemuan kedua, itu korban tidak tahu bahwa tersangka sudah menyiapkan peralatan-peralatan. Pemirsa, kepolisian sektor Taman Sari masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan atas viralnya video yang memperlihatkan dugaan praktik prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur di Mangga Besar, Jakarta Barat. Informasi akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Pemirsa, kebakaran hebat melalap sebuah bangunan 2 lantai yang merupakan bengkel motor listrik sekaligus rumah huni di Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran hebat sebuah rumah dan tempat usaha servis motor listrik ini terjadi di kampung padat penduduk Banyu Urip, Kidul, Surabaya pada Selasa dini hari. Api nampak berkobar membakar seluruh isi bangunan rumah 2 lantai yang juga merupakan tempat hunian. Seorang penghuni rumah yang berhasil keluar nampak histeris dan berteriak karena masih ada sang ibu dan keponakannya terjebak di dalam rumah. Peristiwa kebakaran ini diduga dipicu akibat korsleting listrik pada baterai motor listrik saat diisi daya. Sebelumnya warga sekitar mengaku mendengar ledakan sebelum terjadi kebakaran. Kebakaran ini menghanguskan bangunan 2 lantai dan menewaskan 2 orang penghuni.
Anggota Polres Sampang menangkap pelaku curanmor di jalan raya setempat. Polisi sempat mengeluarkan tembakan senjata api ke udara. Sejumlah kendaraan roda 2 serta seorang penada juga diamankan oleh petugas. Polisi menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berinisial M di Jalan Raya Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur setelah korban melaporkan kasus kehilangan sepeda motor di halaman rumahnya. Polisi mengeluarkan tembakan ke udara karena pelaku berupaya kabur saat penangkapan. Hasil pengembangan, petugas menemukan sejumlah barang bukti kendaraan roda 2 hasil curian yang disimpan di rumah rekan berinisial J di wilayah Omben, Sampang. Untuk tersangka yang diamankan sebagai pemetik yaitu M, alamat Kecamatan Omben, dan untuk penadahnya inisial J, dan di rumahnya pada saat diamankan terdapat banyak sepeda motor. Ya, kebetulan J ini profesinya sepertinya menerima gadai. Yang ini ada enggak? Barang bukti 4 sepeda motor diamankan polisi. Yang itu. Atas perbuatannya pelaku M dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian, mengambil hak orang lain dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Dimas Farik, TV One mengabarkan. Kepolisian sektor Taman Sari masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan atas viralnya video yang memperlihatkan dugaan praktik prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Rekaman video tersebut terdengar percakapan seorang wanita dengan seorang yang diduga warga negara asing di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Diduga wanita parubaya itu bertindak sebagai mucikari. Selanjutnya, wanita tersebut mengajak pembuat video itu untuk melihat para wanita di dalam sebuah hotel. Wanita yang ia tawarkan disebut-sebut masih berstatus sebagai pelajar. Menyikapi hal itu, Kepolisian Sektor Taman Sari sudah melakukan pemeriksaan di lokasi video tersebut. Polisi juga masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap pihak manajemen hotel. Ini 15 tahun. Untuk manajemen hotel sudah kami tanyakan, namun yang bersangkutan juga tidak mengetahui terkait hal seperti itu. Itu apakah prostitusi online dengan menyewa tempat di situ atau memang ada jasa prostitusi di hotel tersebut, Pak? Hal ini masih kami dalami, Mas. Dan jelas kalau misalnya berita tersebut dinyatakan di Lokasari, tentu wilayah tersebut bukan wilayah Lokasari, tapi di wilayah Mangga Besar. Sebagai wujud komitmen nyata, Danantara Indonesia Trust mengalokasikan sebagian dividen perusahaan untuk membiayai 3 program sosial strategis nasional. Danantara Indonesia Trust hadir membawa sebuah babak baru kolaborasi sosial melalui 3 kemitraan strategis perdananya. Di bidang kesehatan, pendidikan, dan literasi budaya, Danantara Indonesia Trust bergerak cepat lewat 3 kolaborasi strategis. Mulai dari menyediakan vaksin hexavalen, serta suplemen gizi ibu hamil, memberikan beasiswa jangka panjang bagi 500 mahasiswa kurang mampu, hingga membangun perpustakaan di Museum Nasional. Danantara Trust ini yang dimana memang adalah mempunyai fokus di 3 bidang, tadi saya sampaikan, di bidang edukasi, pendidikan dan kebudayaan, dan juga sanitasi. Dan ini adalah salah satu bentuk nyata dari program-program yang kita sudah jalankan dan akan jalankan, dan tentunya ini akan kita harapkan memberikan dampak yang sosial yang positif, berkelanjutan dan juga berkesinambungan. Terima kasih juga ke Danantara, ke Pak Rosan, harus menggunakan ini sebagai katalis, sebagai pancingan agar kita bisa menggait donor-donor lain di luar Danantara agar jumlah uangnya kita terima jauh lebih banyak dari sini, sehingga lebih banyak ibu-ibu dan anak-anak kita yang bisa kita berikan layanan kesehatan yang maksimal. Kami ucapkan terima kasih karena ini sangat penting
sebagai bagian dari etalase budaya dan etalase peradaban kita di mata dunia, sekaligus menjadi benchmark bagi museum-museum yang ada di Indonesia, di provinsi. Mudah-mudahan nanti ke depan dan antara Trust juga bisa membantu cagar-cagar budaya dan museum-museum lain yang ada di Indonesia. Ketua Yayasan Nuraini Razak menegaskan, program ini dipilih untuk menjawab kebutuhan pembangunan paling mendesak, sekaligus menjadi penggerak aksi kolektif berskala besar di Indonesia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka dari penjuru tanah air hingga mancanegara hari ini. Kami hadirkan beberapa di antaranya dalam rangkuman kilas kabar berikut ini untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Prancis. Saat mendarat di Bandara Orly, Paris, Kepala Negara diterima Menteri Tenaga Kerja Prancis beserta regu jajar kehormatan. Presiden juga disambut oleh ratusan WNI di hotel tempat menginap. Saat ini Indonesia memiliki banyak kerjasama super strategis dengan Prancis. Diharapkan kunjungan Presiden Prabowo kian memperkuat posisi Indonesia di hadapan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Iran mengancam untuk keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir jika terus mendapat ancaman dari Israel dan Amerika Serikat. Penarikan diri Iran dari NPT akan membawa konsekuensi besar bagi pihak-pihak yang mengancam Teheran. Jika keluar, Iran tidak lagi terikat pada kewajiban inspeksi fasilitas oleh Badan Energi Atom Internasional. Iran mempertanyakan urgensi tetap berada dalam NPT bila hak nuklir mereka untuk tujuan damai tidak dihormati dan fasilitas nuklir mereka terus menjadi target serangan. Iran pun mengancam untuk mewacanakan opsi peningkatan pengayaan uranium hingga mencapai tingkat senjata jika mendapat serangan lanjutan. Tim TV One mengabarkan. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup kabar utama hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar hari ini bersama dengan Prita Zega. Saya Tiara Haraha pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Sarung Al Samsi.